Selamat datang di Grey Unknown Events. Ketika Nyonya Maria Sampaio berusia 78 tahun, dia berangkat dari Desa Lima untuk naik kapal pesiar ke Bahama. Dia adalah seorang wanita tua tanpa harta benda. Berpakaian sangat sederhana, tetapi tiketnya adalah untuk suite mewah. Ketika seorang pria kaya menyenggolnya dan mempermalukannya di depan umum, dia dengan tenang mengungkapkan mengapa dia ada di sana dan identitas putranya. Membuat pria kaya itu terkejut. Maria belum pernah naik kapal pesiar, meskipun dia tinggal di benua yang terkenal dengan pantainya. Dia sudah bertahun-tahun tidak pergi ke pantai. Beberapa tahun terakhir sangat sulit baginya. Resesi ekonomi dan pensiun yang sedikit membuatnya tidak dapat menikmati hidup. Dia menggunakan uang pensiunnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri. Ini hampir menghabiskan semua pendapatannya. Tetapi pada hari itu, dia merayakan ulang tahunnya yang ke-78 dan memutuskan untuk naik kapal pesiar ke Bahama. Ini bukan kapal biasa, tetapi kapal pesiar mewah, dilengkapi dengan kolam renang, kasino, suite mewah, dan santapan kelas 1. Tempat seperti ini biasanya hanya dinikmati oleh orang yang sangat kaya. Dan ini adalah pertama kalinya wanita tua itu mengalami pemandangan seperti itu. Dia sebelumnya hanya melihatnya di TV dan internet. Untuk perjalanan yang akan datang, dia penuh harap. Ketika dia keluar dari taksi dan tiba di Pelabuhan 5, dia tampak sedikit bingung. Dia melihat sekeliling, mencari rambu-rambu atau bantuan staf, tetapi hanya melihat orang lain di sekitarnya berpakaian bagus, dengan senyum di wajah mereka, datang bersama keluarga dan teman, tampak berpengalaman, seolah-olah naik kapal pesiar mewah sudah menjadi hal biasa bagi mereka. Tapi dia tidak berkecil hati. Bagaimanapun, baginya, mampu berdiri di sini saja sudah merupakan sebuah kemenangan. Ini adalah pertama kalinya dia bepergian ke luar negeri dan dapat melakukan perjalanan dengan kapal pesiar mewah ini adalah impiannya. Sebuah bunyi bip terdengar. Antrian naik kapal mulai terbentuk. Beberapa orang berada di antrian panjang, yang lain berdiri di antrian yang lebih pendek. Tetapi Maria sama sekali tidak tahu perbedaannya. Jadi dia memilih antrian terdekat dengannya. Dia dengan susah payah menarik kopernya. Sedikit demi sedikit bergerak maju. Tidak ada yang datang untuk membantu wanita tua itu. Dia juga orang yang berpakaian paling sederhana di antara orang-orang yang mengantri. Maria awalnya mengira dia bisa di sini berteman, tapi dia menemukan tidak ada yang mau berbicara dengan wanita tua berpakaian sederhana seperti itu. Dalam antriannya, setiap orang harus melewati detektor logam, kemudian menyerahkan tiket mereka kepada petugas gerbang. Ketika giliran Maria, alarm berbunyi. Ini mengejutkannya, menarik perhatian semua penumpang lain yang mengantri. Maria merasa sangat malu, terutama ketika seorang penjaga keamanan mendekatinya dan memintanya untuk meninggalkan antrian dan menjalani pemeriksaan badan penuh. Wanita tua itu membuka tangannya, membiarkan penjaga keamanan memindai tubuhnya untuk melihat apakah dia membawa barang terlarang. Saat ini antrian terhenti. Orang-orang mulai berbisik, benar-benar orang tua, kata seorang wanita muda. Kemudian, penjaga keamanan akhirnya menemukan penyebab alarm berbunyi. Maria menyembunyikan kunci di kaus kakinya.
entah ke supermarket atau ke tempat lain. Setiap kali dia keluar, dia selalu meletakkan kuncinya di kaus kakinya. Kali ini tidak terkecuali. Ketika orang-orang melihat wanita tua itu melepas sepatu ketsnya dan penjaga keamanan mengeluarkan kunci dari kaus kakinya, seluruh tempat meledak dalam tawa. Rasa malu seperti itu membuat Maria menundukkan kepalanya. Dia belum pernah mengalami penghinaan seperti itu. Lagi pula, itu hanya kunci. Akhirnya dia bisa melanjutkan ke gerbang tiket. Petugas gerbang memeriksa tiket yang dia serahkan, lalu menatapnya dari atas ke bawah dan bertanya, "Apakah Anda benar-benar Maria Sampaio? Apakah tiket ini milikmu?" Maria menjawab ya, dan menunjukkan kartu identitasnya. Petugas gerbang tampaknya masih tidak percaya. Jadi dia memanggil seorang manajer. Manajer melihat tiketnya dan menatapnya dengan curiga. Antrian berhenti lagi karena dia. Orang-orang di belakang berbisik. Beberapa orang kaya menyilangkan tangan. Dengan tidak sabar menghentakkan kaki mereka. Maria tidak mengerti apa yang terjadi. Dia berdiri di sana dengan rendah hati, berharap orang-orang ini akan mempercayainya. Akhirnya manajer memastikan dan berkata, "Tidak masalah, Anda bisa naik. Tapi Anda salah antrian. Ini adalah antrian kabin eksekutif. Antrian Anda ada di sisi lain. Disiapkan untuk penumpang VIP." Manajer menunjuk ke antrian yang lebih pendek. Mendengar ini, orang-orang yang berdiri di belakangnya membelalakan mata. Apa wanita tua miskin seperti itu bisakah memesan suite VIP? Pasti ada yang salah. Lihat sepatunya, kata seseorang. Komentar ini membuat Maria sedikit malu. Dia hanya meminta maaf kepada manajer, lalu pergi ke antrian lain. Antrian di sana lebih pendek. Orang-orang dalam antrian berpakaian lebih baik. Dia menyerahkan tiketnya kepada staf dan berhasil naik. Tapi tatapan meneliti dan menghakimi itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Namun dia tidak berdaya. Orang lain bahkan tidak memperhatikan keberadaannya. Seolah-olah dia transparan. Faktanya, tidak ada yang bisa menduga apa yang akan terjadi selanjutnya. Maria belum pernah melihat kapal sebesar itu. Benda sebesar itu bisa mengapung. Ini membuatnya takjub. Meski hatinya penuh hormat, dia tidak yakin kemana harus pergi selanjutnya. Dia berpikir dalam hati, di mana dia bisa menemukan suite VIP-nya. Dia bertanya kepada seorang awak kapal berseragam. Tapi awak kapal ini melihatnya mengenakan sepatu usang dan pakaian sederhana. Berpikir, dia hanyalah penumpang biasa berpenghasilan rendah. Menjawab itu, suite tersebut disiapkan untuk tamu VIP. Saya sarankan Anda pergi ke kabin biasa Anda. Setelah selesai berbicara, awak kapal mengabaikannya dan berbalik untuk tersenyum pada pria tampan berpakaian bagus lainnya. Dan dengan antusias menawarkan bantuannya, Maria memutuskan untuk mengikuti sekelompok orang yang tampaknya tahu kemana harus pergi. Dia merasa mungkin satu-satunya orang desa di sini. Miskin dan tampak lusuh, ditambah usianya. Ini membuatnya semakin tidak pada tempatnya. Orang-orang di sekitarnya tampaknya tidak mau dekat dengannya. Sesekali seseorang berkomentar di dekatnya. Dia akan mencoba untuk merespons dengan ramah, bahkan mencoba untuk mendekat dan mengobrol. Tetapi pihak lain selalu menjawab dengan acuh, tak acuh dan pergi. Meninggalkannya sendirian di sana. Mereka datang ke area bertanda suite eksklusif.
Maria berdiri di sana mulai merasa cemas dan gelisah. Lengannya sedikit gemetar karena menyeret koper. Dia melihat arlojinya dari waktu ke waktu. Seorang awak kapal muda akhirnya memperhatikan bahwa dia tampak gelisah dan menawarkan untuk membantunya membawa barang bawaannya. "Anak muda, saya tidak tahu di mana kamar saya. Kapal pesiar ini terlalu besar," katanya dengan rendah hati. Awak kapal sangat terkejut setelah melihat tiketnya. Dia tidak menyangka wanita tua ini adalah tamu suite eksklusif. Namun dia tidak banyak menilai, tetapi segera mengambil barang bawaannya dan membimbingnya ke kamarnya. Wanita tua dari Desa 5 akhirnya merasa sedikit lebih rileks. Setidaknya dia tidak sendirian sekarang dan akan segera menemukan tempat tinggalnya. Sepertinya semuanya berjalan sesuai rencana. Dipimpin oleh awak kapal, dia datang ke area mewah, penuh dengan koridor yang didekorasi dengan indah, di mana penumpang yang berpakaian rapi berkumpul. Awak kapal berkata kepadanya, "Suite Anda ada di sini. Anda hanya perlu mengantri di sini. Saya akan kembali untuk membantu Anda nanti." Setelah selesai berbicara, dia meletakkan barang bawaannya di lantai dan pergi untuk melakukan hal-hal lain. Namun, barang bawaan di lantai menghalangi jalan orang lain. Saat ini, seorang pria yang tampak sangat kaya mengeluh dengan tidak sabar. "Sungguh konyol. Saya menghabiskan begitu banyak uang untuk menikmati lingkungan mewah yang tenang dan harus menghadapi situasi ini. Nyonya tua, mengapa kamu tidak pergi ke kamarmu? Jangan menghalangi di sini." "Tapi Pak, kamarku ada di sini." Dia membela diri dengan suara rendah. Pria itu mengerutkan kening, tidak percaya padanya. Dia hendak marah ketika awak kapal itu kembali, segera mengambil tiket Maria dan mengkonfirmasi kepada pria itu bahwa dia memang milik daerah ini. Setelah mendengar konfirmasi, pria itu berkata dengan marah, "Sungguh luar biasa. Kapan orang-orang dari kelas bawah bisa datang ke tempat seperti ini? Apa yang terjadi?" Kata-kata ini membuat Maria terkejut dan sedih. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana harus merespons. Hanya merasa keberadaannya sepertinya menyinggung orang-orang ini. Seseorang tidak tahan lagi mengkritik perilaku kasar pria itu. Tetapi yang lain mendukung sudut pandangnya, berpikir bahwa tempat seperti ini seharusnya tidak memiliki orang seperti itu. "Saya ingin tahu bagaimana wanita tua ini masuk. Apakah karena amal atau memenangkan lotre? Orang miskin suka membeli tiket lotre, kan?" Seseorang mengejek. Kalimat ini sangat menyakitkan Maria. Wajahnya yang malang tidak bisa lagi menahan air mata. Seorang wanita muda berdiri untuk membelanya dengan nada tegas. "Tidakkah kamu lihat? Dia punya hak yang sama denganmu untuk berada di sini. Tidakkah kamu pikir memalukan berbicara seperti itu kepada seorang penatua? Jika dia ibumu, apakah kamu akan memperlakukannya seperti ini?" Saat ini, seluruh lobi area suite eksklusif seolah-olah telah berubah menjadi medan perang debat. Perdebatan sengit terjadi. Orang-orang menyatakan pendapat mereka, dan Maria sudah merasa lelah secara fisik dan mental. Dia meletakkan barang bawaannya, diam-diam berjalan ke samping, menyerah untuk menjelajahi kamarnya. Awak kapal muda itu mencoba meredakan perdebatan. Dia berlari ke Maria untuk menghiburnya.
dan membawanya ke kursi di lobi untuk duduk. Saat ini, sebuah foto tua di sakunya secara tidak sengaja jatuh ke lantai. Awak kapal buru-buru mengambilnya, melihat sosok seorang pemuda di foto itu, dan mengembalikannya kepadanya. Ini pasti sangat penting bagimu. Saya melihat Anda membawanya. Alih-alih memasukkannya ke dalam koper atau dompet. Anda pasti sangat menyukai anak ini. Kan Maria mengambil foto itu dengan lembut menatapnya, menyentuh wajah di foto dengan tangannya. Kemudian, dia menunjukkan senyum pertamanya sejak tiba di pelabuhan. Dia berkata dengan bangga, "Ini putraku. Dia seorang kapten, dan kapal pesiar inilah yang dia nahkodai." Mendengar kata-kata ini, tempat kejadian tiba-tiba menjadi hening. Orang-orang yang masih berdebat tadi tercengang, menatap wanita tua berpakaian sederhana ini. Dia tidak memiliki pakaian mewah, tidak memiliki sepatu mahal, tapi dia adalah ibu dari orang yang paling penting di kapal ini. Maria melanjutkan ceritanya. Dia lahir di keluarga miskin di selatan. Orang tuanya bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan di pertanian kecil. Pertanian membuat mereka dari hari-hari sulit, terhindar dari kelaparan. Sebagai anak tertua dalam keluarga, Maria bertanggung jawab untuk merawat adik-adiknya, terutama adik perempuan termuda yang lemah. Belakangan, ayah Maria bergabung dengan armada penangkap ikan laut dalam. Sebelum berangkat, ayahnya memberikan Maria kalung emas pusaka keluarga untuk dia simpan sampai dia kembali. Hasilnya, yang akhirnya datang adalah berita kematian ayahnya. Sejak saat itu, keluarga Maria tidak pernah memulihkan kehidupan masa lalu. Kesulitan hidup tidak meruntuhkan Maria. Ketika dia berusia 26 tahun, takdir membuatnya bertemu Carlos, seorang pria yang beberapa tahun lebih tua darinya. Rajin dan baik hati, Maria hampir tidak tahu apa-apa tentang dunia percintaan. Tapi dia pikir Carlos adalah pangeran menunggang kuda putihnya. Pria ini memang sangat baik padanya. Setahun kemudian mereka mulai mempersiapkan pernikahan. Namun takdir sekali lagi memberikan pukulan tanpa ampun pada kehidupan Maria. Suatu hari adiknya, Green, jatuh sakit. Awalnya Maria mengira itu hanya flu. Tetapi kondisi Green semakin buruk dari hari ke hari. Setelah Carlos mengundang dokter dari kota, dia menemukan bahwa Green menderita pneumonia. Jadi, Carlos secara pribadi mengirimnya ke rumah sakit dengan truk untuk perawatan darurat. Beberapa hari kemudian, Carlos sendiri menunjukkan gejala. Dia tertular saat mengirim adiknya ke rumah sakit. Kondisinya memburuk dengan cepat, dan akhirnya meninggal pada suatu pagi di hari Sabtu. Tunangannya meninggal dunia. Maria dan ibunya sekali lagi jatuh ke dalam kesepian dan kesedihan. Yang tersisa hanyalah pertanian tua dan sebuah truk. Saat mereka tenggelam dalam kesedihan karena kehilangan, Maria menemukan dirinya hamil. Berita ini membuat perasaannya yang rumit semakin bertentangan. Dia seharusnya merasa bahagia, tetapi lebih banyak ketidakberdayaan. Meskipun demikian, dia tetap memutuskan
untuk melahirkan anak itu. Seiring berjalannya waktu, kondisi Ibu Maria semakin memburuk. Dia didiagnosis menderita demensia. Kadang-kadang lupa, kadang-kadang mudah tersinggung, bahkan mulai menyalahkan Maria, membuatnya menjalani kehidupan yang miskin dan kesepian. Dalam lingkungan yang sulit seperti itu, putra Maria tumbuh dengan sehat. Dia sangat mirip ayahnya. Namun Maria harus selalu khawatir. Perilaku ibunya yang tidak terkendali akan membahayakan keselamatan anaknya. Dia hampir tidak berani tidur, takut saat bangun putranya sudah terluka. Akhirnya Maria membuat keputusan paling sulit dalam hidupnya. Dia menyerahkan putranya kepada pasangan petani kaya. Pasangan ini tidak dapat memiliki anak dan berjanji akan memberi anak itu kehidupan yang nyaman dan memenuhi saat meninggalkan putranya. Seperti sebagian dari hatinya direnggut secara paksa, Maria harus menanggung rasa sakit ini. Ibunya juga meninggal beberapa tahun kemudian. Dalam kesedihan, Maria pernah mencoba mencari pasangan yang mengadopsi putranya, tetapi menemukan bahwa mereka telah menjual pertanian mereka dan pindah ke benua lain. Pada zaman itu, transmisi informasi sangat sulit, bahkan membuat panggilan telepon jarak jauh hampir tidak mungkin. Maria tidak pernah menemukan putranya lagi. Di tahun-tahun berikutnya, dia hidup dalam penyesalan. Berkali-kali mencoba mencari berita tentang putranya, tetapi tidak pernah berhasil. Satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah berdoa setiap malam, berharap putranya baik-baik saja dan dapat memaafkannya. Sampai baru-baru ini, sebuah organisasi amal turun tangan membantunya melalui pencarian data skala besar. Akhirnya menemukan putranya. Saat ini dia telah tumbuh menjadi kapten kapal pesiar mewah. Dan kapal pesiar inilah yang dia tumpangi sekarang. Organisasi amal itu bahkan mengumpulkan dana untuk Maria, membelikannya tiket kabin mewah agar dia bisa bertemu kembali dengan putranya. Setelah menunggu puluhan tahun, dia akhirnya begitu dekat dengan mimpi ini. Tapi saat ini, hatinya masih penuh dengan kecemasan. Dia tidak tahu apakah dia benar-benar memiliki kesempatan untuk bertemu putranya, dan tidak tahu seperti apa reuni itu nantinya. Setidaknya sekarang aku tahu dia baik-baik saja. Aku juga tahu di mana dia. Itu sudah cukup. Jika aku bisa mengakhiri hidupku di sini, aku tidak akan menyesal, kata Maria sambil menangis. Kisahnya menyentuh hati orang-orang di sekitarnya. Beberapa menyesali kata-kata kasar mereka sebelumnya. Beberapa meneteskan air mata. Lebih banyak orang jatuh ke dalam refleksi mendalam tentang kehidupan mereka sendiri. Suasana di lobi tampak membeku. Saat ini, pelaut muda yang pernah membantu Maria diam-diam meninggalkan lobi. Dia langsung pergi ke ruang kapten. Tidak lama kemudian, sistem siaran kapal membunyikan suara yang menghangatkan hati. Para penumpang yang terhormat, izinkan saya meluangkan waktu sebentar. Di sini kapten Anda, Salvador Frank. Kapal pesiar kita belum resmi berlayar.
Tapi saya berharap perjalanan selanjutnya akan memberi Anda beberapa pengalaman yang mengubah hidup. Perjalanan hidup kita tidak akan pernah menjadi jalan yang lurus. Ini seperti lautan yang bergelombang, terkadang penuh dengan badai dan ombak. Dalam perjalanan ini, kita membutuhkan kemauan yang kuat dan rasa arah yang jelas. Saya ingin memberitahu Anda, toleransi dan pengampunan adalah salah satu kualitas terpenting dalam hidup. Apapun yang telah kita lalui, selama kita mau memaafkan, tidak ada jurang yang tidak bisa dilewati. Saya juga punya urusan pribadi untuk dibagikan kepada Anda. Di kapal pesiar ini, ada seseorang yang belum pernah saya ucapkan secara langsung rasa terima kasih saya. Dia adalah ibuku. Ibuku yang sebenarnya. Meskipun kami telah berpisah selama bertahun-tahun, tapi aku ingin dia tahu, aku sudah lama memaafkannya. Aku juga selalu sangat mencintainya. Keputusannya lah yang membuatku berdiri di sini hari ini. Kalimat terakhir siaran seketika membakar emosi di seluruh kapal. Orang-orang mulai bertepuk tangan. Banyak yang meneteskan air mata haru. Dan saat ini, Maria sudah menangis. Dia duduk di sudut lobi. Tidak percaya semua ini nyata. Tidak lama kemudian, seorang pria paruh baya yang tinggi muncul di lobi. Rambutnya sudah agak beruban. Mengenakan seragam kapten, dia langsung menuju Maria tanpa ragu-ragu. Memeluk ibu yang telah dia tunggu seumur hidup. Lobi dipenuhi tepuk tangan meriah. Maria gemetar, mengeluarkan kalung emas kuno dari sakunya. Itu adalah peninggalan yang ditinggalkan oleh almarhum ayahnya dan juga mewakili warisan keluarga. Dia dengan sungguh-sungguh menyerahkan kalung itu kepada putranya dan memeluknya lagi. Salvador berbisik di telinga ibunya, "Aku selalu percaya kita bisa bertemu lagi. Terima kasih karena tidak menyerah. Terima kasih telah datang menemuiku." Sorak-sorai dan tepuk tangan di tempat kejadian, disertai pelukan hangat ibu dan anak yang berlinang air mata, menandai akhir yang bahagia dan mengharukan dari kisah ini. Terima kasih telah menonton. Silakan berlangganan saluran Grey Unknown World untuk menjelajahi dunia yang indah ini